Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membahas salah satu tugas mata kuliah Quality Management System semester 4 Prodi D3 jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Manado dari dosen Ibu Esrelita Wane dan Ibu Deike Mandang. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Seren Syapatoding. Saya Rafanli Julian Bawedo. Nama saya Muhammad Rizal Alfaridsi. Saya Muhammad Tahajuddin Irsyad Yasir. Definisi stratifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atas dasar kekuasaan, hak istimewa, dan prestise. Yang kedua, dilansir dari Ensiklopedia Britania tahun 2015, stratifikasi sosial adalah perhatian yang paling mengikat dan sentral dari sosiologi. Yang ketiga, menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial adalah perbedaan penduduk atau masyarakat ke dalam lapisan-lapisan kelas secara bertingkat dan hierarkis. Yang keempat, menurut Max Weber, menurutnya stratifikasi sosial adalah penggolongan masyarakat ke dalam sistem sosial tertentu. Social stratification. Ada contoh gambar mengenai social stratification sebagai berikut. Contoh gambar tersebut menggambarkan bagaimana cara orang memandang kita dengan apa yang kita punya. Ya, jadi ada beberapa dasar pembentukan stratification sosial dalam masyarakat, yaitu kekayaan, kekuasaan, dan wewenang, dan kehormatan, serta pendidikan. Pertama, kekayaan. Kekayaan menunjukkan pada materi kebendaan yang dapat dijadikan ukuran penempatan masyarakat dalam lapisan sosial. Semakin kaya seseorang, maka semakin tinggi pula kedudukan mereka di masyarakat. Kemudian, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan dan kewenangan turut menjadi tolak ukur penempatan golongan masyarakat ke dalam lapisan sosial tertentu. Biasanya, pejabat politik maupun penguasa industri berada di lapisan teratas. Kemudian kehormatan. Kehormatan sedikit berbeda dengan faktor lainnya karena kehormatan didasari pada perilaku masyarakat terhadap tokoh tertentu. Contohnya saja pemuka agama yang dihormati. Kemudian tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin tinggi pula kedudukannya dalam masyarakat. Jadi jenis-jenis stratifikasi sosial menjadi 3 bagian. Yang pertama stratifikasi tertutup, yang kedua menjadi stratifikasi terbuka, yang ketiga menjadi stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi tertutup adalah jenis stratifikasi sosial yang tidak memungkinkan adanya perpindahan. Contohnya adalah sistem kasta di Bali. Yang kedua, stratifikasi terbuka adalah jenis stratifikasi yang memungkinkan terjadinya perpindahan, baik penurunan maupun kenaikan kelas. Contohnya adalah perubahan status karena kekayaan. Yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Stratifikasi jenis ini terjadi di masyarakat heterogen yang memungkinkan adanya perpindahan dengan syarat. Contohnya saja pedagang di Bali. Dari kasta Waisyah yang menjadi pengusaha sukses di Jakarta, begitu ia kembali ia akan menempati kasta yang lebih tinggi. Unsur-unsur terdapat 2 unsur dalam stratifikasi sosial, yaitu status dan peran status. Dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah descriptive. Status adalah status yang melekat karena kelahiran. Contohnya adalah jenis kelamin, ras maupun kasta. Seseorang yang lahir di keluarga kerajaan akan berstatus sebagai anggota kerajaan. Yang kedua, active status adalah status sosial yang diperoleh karena kerja keras atau usaha sendiri. Contohnya adalah anak petani yang berasal dari keluarga miskin tapi menjadi pengusaha yang sukses. Yang ketiga, assigned status adalah status yang dimiliki seseorang karena pemberian dari masyarakat. Contohnya
adalah status tuan guru diberikan pada orang yang berjasa atau dianggap mulia di lingkungannya. Proses terjadinya sertifikasi sosial. Pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya sesuai dengan pertumbuhan masyarakat yang bersangkutan, memiliki faktor-faktor yang menjadikan alasan ataupun dasar terbentuknya pelapisan sosial yang terjadi dengan sendirinya sebagai berikut: kepandaian, tingkat umur, sifat keaslian keanggotaan di dalam kekerabatan ataupun pimpinan masyarakat, misalnya cikal bakal, kepala desa ataupun wali kota, dan lain sebagainya. Kepemilikan harta serta peperangan juga menjadi faktor terjadinya sertifikasi sosial. Lapisan sosial dengan sengaja disusun untuk mengejar tujuan tertentu, biasanya berkaitan dengan pembagian kekuasaan yang resmi, misalnya yang terjadi di dalam perkumpulan-perkumpulan formal seperti pemerintahan negara, perusahaan-perusahaan, partai politik, angkatan bersenjata, dan lain sebagainya. Sekian dari kami kelompok 7. Terima kasih.